Oke, ini mahasiswanya sudah ada semua ya? Sudah setengahnya lebih tuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan memberikan kuliah tentang Recording in progress. resuscitation and electrical therapy ya. Terapi resusitasi jantung paru dan terapi listrik ya. Ini merupakan satu rangkaian yang nanti dalam suatu sistem resusitasi jantung dan paru ya, menggunakan electrical therapy. Oke, ini bagian daripada kondisi emergensi, yaitu yang kita sebut dengan cardiac arrest. Ya, cardiac arrest itu settingannya bisa di mana saja. Anda bisa menemukan pasien-pasien dengan cardiac arrest itu secara tiba-tiba, itu atau secara gradual, ya, itu di semua tempat, bisa di rumah, bisa di jalan, bisa di rumah sakit. Ya. Nah, ini sesuatu hal yang sangat penting ya, bahkan nanti kalau Anda bepergian naik pesawat misalkan ada yang cardiac arrest pas masih di udara ya. Biasanya dicari dokter, ada yang dokter nggak di situ. Harus bisa memberikan pertolongan ya. Kalau cepat dilakukan pertolongan apalagi ketika pasien cardiac arrest, kita langsung bisa menentukan, oh ini pasien cardiac arrest, kemudian langsung diberikan pertolongan yang cepat dan tepat, biasanya outcome-nya baik. Pasien bisa reversible. Tapi kalau terlambat, biasanya bisa berakibat adanya sequela berupa kelumpuhan, ya, kecacatan, atau pasien meninggal dunia. Ya, sekilas tentang konsep cardiac arrest pada pasien dewasa. Ya, nanti mungkin anak Anda diajarkan di bagian anak. Yang pertama adalah bagaimana kita fokus pada pasien cardiac arrest yang dewasa itu. Yang pertama adalah rapid recognition. Ya, bagaimana melakukan pengenalan dulu dengan cepat. Ya, kalau ada pasien kira-kira tiba-tiba lagi ngobrol tiba-tiba tumbang, ya, Anda harus berpikir pertama kali adalah cardiac arrest. Yang sering sekarang terjadi pada pasien-pasien misalnya sepedaan ya, sepeda tiba-tiba pingsan gitu ya. Kelihatan apa? Kalau orang awam bilangnya pingsan, padahal dia cardiac arrest. Ya, habis sepedaan kemudian berhenti lagi makan durian atau apa, kemudian cardiac arrest. Ya, biasanya kalau saya lihat di banyak video itu biasanya mereka tidak rapid recognition. Ya, kemarin ada kejadian di Jakarta, ada rapat di MUI ya, di Bekasi ya. Ada pembicaranya tiba-tiba jatuh lagi ini di meja itu, lagi duduk kemudian tersandar di meja. Penolongnya malah menolong dibopong rame-rame ke tempat yang jauh. Ya. Saya nggak tahu tujuannya apa dan tidak terselamatkan, ya, karena tidak rapid recognition. Oke. Kemudian adalah prompt provision of CPR. Lakukan CPR segera, ya, segera. Bahkan CPR ini boleh dilakukan tanpa harus pasien asistol, ya. Tidak harus nunggu pasien asistol baru kemudian CPR, ya. Atau tidak harus menunggu pulseless bahkan, ya. Kalau bradikardi sudah ekstrim, sudah 20 kali per menit sudah bisa kita lakukan CPR. Ya. Kemudian segera lakukan defibrilasi pada irama jantung yang shockable, yang maligna, ya, VT-VF. Ya. Langsung lakukan. Kalau ada VT-VF, langsung dilakukan defibrilasi atau electric therapy. Kemudian terakhir adalah melakukan post ROS, supportive care, terapi suportif pada pasien yang reversible nantinya kembali
spontan lagi sirkulasinya. Kemudian memberikan terapi underlying penyebab dia cardiac arrest, ya. Oke. Ini adalah chain of survival, ya. Chain of survival ini dibagi dua, yang pertama adalah in hospital, yang kedua adalah out hospital, ya. Cardiac arrest chain of survival. Kalau ketemu pada settingan intrahospital, maka yang dilakukan adalah early recognition and prevention. Early recognition and prevention. Lakukan pengenalan segera. Apa yang terjadi nih pada pasien ini? Hanya masih bradikardi saja apa sudah asistol? Ya, atau sudah VT? Ya. Bradikardi dulu atau bagaimana? Ya. Lakukan pencegahan, ya, pencegahan. Kemudian berikutnya adalah activation of emergency response, ya. Call for help, ya. Telepon code blue misalkan, ya. Atau teriaki, ada teman-teman kalau di rumah sakit ada perawat, ada staf yang lain, harusnya sudah terampil. Kemudian dilakukan high quality CPR, ya. Sudah dapat bantuan, sudah dipanggil, maka lakukan CPR yang baik. Kemudian berikutnya adalah defibrilasi, tergantung nanti iramanya shockable atau tidak shockable atau non shockable. Kemudian post cardiac arrest care, yaitu di ICU, ya. Kemudian recovery. Kalau terjadi out hospital, di luar rumah sakit, pertama kali dilakukan adalah activation of emergency response, ya. Call for help, teriaki orang tidak tolong, atau telepon medis, ya. Kemudian high quality CPR, langsung segera, ya. Kemudian defibrillation, kemudian advanced resuscitation di dalam ambulan, ya, pre-hospital, nanti selama perjalanan sudah tetap terus dilakukan resusitasi, kemudian post cardiac arrest care, ya, kemudian recovery, ya. Jadi tadi kalau kita lihat di sini bedanya adalah kalau kita di settingan out hospital, curiga, nggak usah setting, kalau nggak usah periksa macam-macam, ya, langsung CPR aja kalau pada ini. Tapi kalau di rumah sakit, karena kita punya peralatan, dia lakukan early recognition and prevention, ya. Kalau masih bradikardi mungkin belum sampai CPR, tapi kita bisa lakukan pemberian anti bradikardi dan seterusnya. Oke, kita bahas satu persatu, ya. Yang pertama adalah recognition of cardiac arrest. AHA itu membuat guideline, ya, dia membagi dua. Dia membagi dua antara lay rescuer dengan healthcare providers, ya. Lay rescuer ini adalah biasanya ininya orang awam atau orang yang pertama kali nemukan cardiac arrest, kemungkinan di settingannya adalah out hospital, ya, kita sebut dengan lay rescuer. Rescuer, ya. Rescuer apa yang dilakukan? Dia harus hanya menentukan level kesadaran dan respiratory effort, ya. Dia hanya lihat ini pasien ini sadar atau tidak sadar, kemudian napasnya gimana, ya. Caranya gimana? Dipukul, Pak, dipukul-pukul, ya, badannya sambil dipanggil namanya, ya. Kalau tidak respon, kita katakan dia unconsciousness, ya, unconsciousness. Kemudian napasnya bagaimana? Napasnya kalau sudah agonal breathing, ya, kita langsung nyatakan, atau gasping, ya, napasnya tersengal-sengal kayak orang mau akhir hayat itu, ya, itu langsung kita katakan there is unresponse patient, ya. Langsung kita putuskan pasien ini cardiac arrest, nggak perlu lama-lama, ya. Pertama dia dipanggil nggak sadar, napasnya tidak ada napas, ya, atau agonal breathing, ya, napasnya abnormal, ya, atau gasping, ya, itu sudah
kita anggap pasien ini unresponse, maka kita anggap dia ini pasien cardiac arrest. Lakukan nanti tata laksana cardiac arrest. Tapi kalau healthcare providers, ya, untuk orang petugas kesehatan, dokter, perawat atau yang terlatih, ya, dia dibolehkan untuk pulse check, ya, cek nadi dulu, ya. Pertama kalau Anda ahli, jangan sudah biasa meraba nadi pasien, itu apa namanya nanti mahir, ya, bisa membedakan cardiac arrest sama yang bukan. Oke. Nah, kita boleh pulse check, tapi tidak boleh lama-lama, ya. Tidak boleh lama-lama. Artinya kalau dalam kondisi emergency, time wasting itu berakibat pada nantinya komplikasi atau outcome yang buruk, ya, atau bahkan meninggal dunia, ya. Nah, tapi kalau dibandingkan di sini, checking for breathing, coughing, or movement is superior to a pulse check for detection of circulation. Kalau Anda dihadapkan pada kondisi di mana saya cek napasnya atau cek nadinya, maka dikatakan cek napasnya saja. Napasnya gimana? Ada napas enggak? Ada gasping apa tidak? Karena ini asumsinya lebih mudah dan lebih singkat waktunya, ya, daripada Anda cek nadi kalau Anda tidak terbiasa, terutama lay rescuer, ya, itu nanti wasting time. Ya, pasien jadi tidak tertolong. Jadi cek napas saja. Enggak ada napas sudah. Ini cardiac arrest, gitu ya. Nggak usah lama-lama. Nggak usah dipindah-pindahin kalau memang nggak perlu, ya. Ini adalah level of evidence-nya. Oke. Yang kedua adalah initiation of resuscitation, ya. Mulai segera lakukan resusitasi atau CPR. Ya. Nah, untuk lay rescuer, ya, bisa melakukan chest compression atau only CPR to simplify the process and encourage CPR initiation. Jadi kalau tadi ketemu pasien ini sudah dituliskan ini pasien unrespond, kita nyatakan ini sebagai cardiac arrest, maka kalau kita lay rescuer, ya, langsung lakukan kompresi dada. Ya. Langsung lakukan kompresi dada. Kalau healthcare provider, ya, bisa melakukan chest compression and ventilation, sih boleh, ya, karena di rumah sakit mungkin ada lebih dari satu orang. Tapi kalau Anda tiba-tiba di rumah sakit, mungkin di ICU atau di bangsal menemukan tiba-tiba, ya, maka tanya Anda sendiri belum dapat bantuan, lakukan dulu chest compression, ya. Kemudian kalau nanti ada orang, dilakukan simultan dengan ventilation. Nah, inisial memulai CPR lebih dini itu diharapkan bisa meningkatkan survival, ya, serta outcome sistem sarafnya nanti lebih baik, ya, tidak berakhir pada kecacatan dan seterusnya. Emergency response system and initiation of CPR occur simultaneously. Kalau bisa berbarengan, ya, Anda sampai CPR, handphone Anda mungkin memanggil bantuan, ya, emergency response system, ya, atau ambulan, itu sambil bisa dinyalakan, ya, Anda lakukan berbarengan dengan CPR, ya. Ada CPR, kemudian HP-nya sambil dinyalain, sudah pencet tadi, tinggal nunggu, Anda tunggunya, Anda lakukan CPR aja, ya. Nanti kalau ini sambil bicara, itu lebih baik daripada kemudian Anda membiarkan pasien tidak dikompresi dadanya, kemudian Anda telepon berlama-lama, ya, nanti outcome-nya jelek. Oke, ini beberapa rekomendasi, ya. Kalau lay rescuer seharusnya, ya, paling tidak memberikan chest compression
pada korban cardiac arrest. Ya. Udah, pokoknya nggak usah apa-apain, tekan aja dadanya. Ya, kompresi. Itu kalau orang awam. Ya, kalau ketemu pasien cardiac arrest, lakukan itu udah terus sampai nanti datang pertolongan atau pasiennya sadar. Ya. Kemudian rekomendasi kedua adalah setelah mengidentifikasi cardiac arrest, kalau ini penolongnya hanya sendiri, aktivasi dulu sistem emergency response system. Ya. Kemudian segera lakukan CPR. Tapi kalau bisa dilakukan berbarengan, ya maka lakukan berbarengan sebenarnya. Misalkan Anda bisa, ya. Tapi tadi kalau dihitung, kalau dia mencet nomor itu kan artinya sudah dihitung dia sebagai activate emergency response system first, ya karena dia mencet nomor dulu, ya. Tapi harusnya prinsipnya lakukan secara simultan. Nah, ini yang penting nomor 3. We recommend that layperson initiate CPR to presume cardiac arrest. Jadi kalau pasien itu sudah kita ragu-ragu nih, ini cardiac arrest apa bukan? Masih pemula ya, mungkin Anda masuk kedokteran, masih awal-awal, masih belum terlalu mahir. Kemudian ragu-ragu, ini cardiac arrest apa bukan ya? Takutnya nanti. Nah, nanti kalau saya CPR nanti salah lagi. Enggak boleh gitu Pak Firya. Kalau Anda berpikir ragu antara ini cardiac arrest atau bukan, maka yang Anda pikirkan pertama adalah ini cardiac arrest. Lakukan CPR. Ya. Karena dikatakan kalaupun Anda CPR pasien-pasien yang ternyata bukan cardiac arrest, nanti kan dia bangun, ya. Maka resikonya tidak lebih besar dibanding kalau ternyata pasien itu cardiac arrest, Anda berlama-lama. Ya, risikonya lebih besar, ya. Tapi kalau kemudian ternyata misalkan paling sederhana yang contoh paling sederhana ya, paling ekstrim, teman Anda tiba-tiba pura-pura pingsan. Kemudian Anda curiga ini cardiac arrest apa bukan kok tiba-tiba ini. Dia pura-pura pingsan, ya. Anda lakukan CPR itu tidak berbahaya, tidak lebih berbahaya ya dibandingkan kalau kemudian Anda lakukan CPR segera tidak lebih berbahaya dibandingkan Anda masih ragu dan ini apa cardiac arrest apa bukan sehingga berlama-lama untuk mulai CPR-nya itu lebih berbahaya ya karena nanti kalau ternyata dia betul-betul cardiac arrest kemudian tidak Anda tolong dengan segera outcome-nya jelek dan bisa berakhir dengan meninggal dunia atau kalau tertolong dia ada sequel. Untuk terampil itu bisa melakukan chest compression and ventilation ya berbarengan. Jadi bukan merupakan harus hanya kompresi dada dulu aja, C dulu enggak ya. Bisa lakukan berbarengan dengan ventilasi. Nah, kalau penolongnya sendiri, suruh pilih, misalkan antara chest compression dengan ventilation, kok chest compression dulu, ya. Oke, sekarang algoritma dari pasien cardiac arrest. Yang pertama adalah kalau ketemu pasien misalkan tiba-tiba tumbang jatuh, ya, lihat situasinya. Verifikasi ini tempatnya aman nggak, di tengah jalan nggak nih, ya. Anda lihat sekitarnya, ya, verify scene safety, ya. Verify scene safety. Lihat, kalau dia tengah jalan pinggirkan dulu sampai aman. Nanti karena kalau Anda nolong nanti korbannya jadi 2, ya. Anda nolong pasien lagi di tengah jalan yang rame, yang ketabrak 2, korbannya jadi 2, ya. Makanya verify dulu. Tapi ada yang lucu, biasanya tuh respon refleks itu di mana-mana. Itu saya lihat ketika ada orang tumbang, pingsan, dia berusaha untuk kemudian mengangkat, memindahkan. Padahal tempatnya aman. Ya, sering sekali saya lihat. Dulu pernah di kamar operasi itu koas pingsan, ya. Koas pingsan di depan kamar operasi. Di depan kamar operasi di dalam maksudnya di selasar itu. Hari libur, ya. Tiba-tiba dengan spontan teman-teman koasnya dan perawat tuh ngangkat pasiennya. Saya bilang mau kemana diangkat? Ya, mau sudah tadi tempatnya sudah aman.
ya, sudah aman, sudah datar, flat, ya, sehingga tidak perlu dipindahkan, ya. Dipindahkan tempatnya tidak lebih baik. Yang kedua, kalau dipindahkan itu kalau nanti nggak tepat cara membawanya, memindahkannya juga berisiko. Yang ketiga, kalau dipindahkan dia waktunya prolong, lebih panjang, ya, berisiko. Ya, jadi kita jangan sampai ini. Kalau sudah tempatnya aman, lakukan di situ saja, ya, lakukan semua tindakan di tempat dia tadi jatuh. Hanya saja kalau memang posisinya belum benar, belum supine dulu, ya. Kalau posisinya telungkup mungkin dibenerin posisinya. Nah, kemudian kalau setelah tempatnya aman, lakukan check of responsiveness, responsif atau unresponse, ya. Panggil, kemudian dilihat napasnya. Kemudian shout for nearby helps, call for help, teriak, tolong, ini ada pasien, ya. Atau kemudian activate atau minta tolong orang, tolong diteleponkan itu emergency response system, ya, via mobile device misalkan, ya, atau telepon rumah sakit, ya, telepon dokternya atau telepon ini teman terdekat, ya. Kemudian get AED and emergency equipment, ya, DC shock yang otomatis itu, ya, biasanya di bandara, di mall, di perkantoran itu ada wajib, ya. Tolong diambilkan. Kemudian look for no breathing or only gasping and check pulse. Ya, kalau memang Anda adalah terampil melakukan check pulse. Maksimum 10 detik. Ya, artinya apa? Kalau 10 detik tidak ada pulse berarti dalam 1 menit dipastikan kurang dari 6 heartbeat per menit. Ya. Kalau dalam 10 detik sudah nggak ada, ya, dalam arti dilakukan oleh orang terampil, ya. Kalau orang nggak terampil, nanti karena dia pulsnya pelan, Anda mungkin nggak aware, ya, dikira nggak ada, padahal ada. Ya, lakukan pemeriksaan di karotis, ya. Karena kalau di radialis itu kalau di bawah 60 udah nggak keraba, ya. Nah, kalau di karotis masih keraba, ya. Kemudian kita lihat. Kalau tidak ada napas yang normal, tapi pulsnya terasa, ya, dia nggak napas, tapi ada pulsnya ada, maka provide rescue breathing. Berarti dia bukan cardiac arrest, dia apnea, ya. Provide rescue breathing bisa jadi macam-macam penyebabnya, ya. 1 breath every 6 seconds, ya, artinya nanti kita memberikan sekitar 10 kali per menit rescue breathing. Baik secara banyak cara, ya. Kalau tidak ada alat bisa mouth to mouth, bisa dengan barrier, ya, menggunakan sungkup, dengan resuscitator bag dan seterusnya. Kemudian dilanjutkan dengan check pulse every 2 minutes. If no pulse, start CPR, ya. Mungkin tadi napasnya nggak ada, pulsnya masih ada, tapi karena proses menuju cardiac arrest, ya. Terus lakukan evaluasi every 2 minutes, ya. Bisa jadi dia suatu opioid overdose, ya, depresi napas saja. Habis minum opioid baru kemudian, atau dia minum obat opioid, ya, untuk terapi nyeri atau terapi yang lain, ya. Ini bisa terjadi, ya, dia tumbang kemudian atau biru kemudian apnu, tapi pulsnya masih ada, ya. Pulsnya masih ada. Nah, kalau dia opiat overdose, nah maka berikan nanti naloxone sebagai antidotumnya. Karena kalau kemudian normal breathing, ya, tapi pulsnya juga teraba, monitor until emergency responders arrive. Ya, tadi tumbangnya kenapa ini? Karena hipoglikemi, ya, atau apa? Oke. Kalau no breathing or only gasping, pulse not felt, nah ini kita masuk algoritma cardiac arrest. Nah, kalau tadi tidak ada breathing, ya, kemudian tidak ada pulse, maka kita start CPR. Perform cycle at 30 compression and 2 breath, ya. Kompresinya 30 kali, memberikan ventilasinya
2 kali, ya, bisa mouth to mouth atau menggunakan sungkup atau menggunakan ET juga bisa kalau memang indikasi. Kemudian gunakan AED, ya, kalau ada, dengan sesegera mungkin. Ya, kita minta AED, AED-nya arrive, kemudian check rhythm, ya, shockable rhythm or not. Ya, kalau dia shockable, maka give one shock, kemudian lanjutkan dengan CPR lagi segera, ya, sampai dengan sirkulasinya kembali lagi secara spontan. Kalau non shockable, teruskan CPR, ya, 2 minutes until from AED allow rhythm check. Kemudian nanti kalau dia sudah shockable baru dilakukan shock. Kalau masih unshockable, terus lakukan CPR aja, kompresi dada, ya. Ini kalau untuk yang suspected COVID-19, ya, atau confirm COVID-19 patient. Verify scene safety, ya. Kita lihat situasinya aman apa tidak. Jangan terlalu banyak orang yang kemudian melakukan pertolongan, ya. Kemudian sama, ya, victimnya unrespond, ya, shout for help. Kemudian untuk provide rescue breathing, gunakan sungkup yang ada filternya dan dilakukan perlekatan sungkup ke wajah pasien yang rapat supaya tidak kemudian menghasilkan aerosol atau droplet, ya. Jadi harus dilakukan oleh orang yang terlatih melakukan ventilasi, ya. Kemudian diberikan sama one breath every 5 to 6 seconds, ya, sekitar 10 sampai 12 kali per menit. Kemudian activate emergency, ya, kemudian continue rescue breathing, ya. Kemudian masuk ke box CPR kalau kemudian tidak ada pulse, ya. Jadi kalau di sini tadi awalnya no normal breathing tapi ada pulse, kita lakukan fokusnya pada ventilasi. Dengan di sini syaratnya adalah using back mask device, jangan mouth to mouth, ya. Kemudian dengan menggunakan filter, kemudian perlekatan sungkupnya yang kuat, yang rapat. Kemudian monitor, kalau untuk dia normal breathing dan has pulse, monitor saja until emergency responder arrival. Kemudian kalau no breathing, only gasping, ya, kita anggap dia cardiac arrest. Lakukan CPR, ya. Kemudian tetap dilakukan dengan 30 dengan banding 2, ya, 30 kompresi, 2 ventilasi. Kemudian menggunakan back mask device with filter and tight seal, ya. Atau continuous compression with passive oxygenation using face mask, ya. Jadi tidak tidak dilakukan dengan back mask device, ya. Kemudian AED arrive, check rhythm, ya. Kalau shockable dilakukan shock, kalau non shockable tetap dilakukan CPR. Ini adalah step by step bagaimana melakukan check response, ya. Kemudian dilakukan dipukul dengan gentle di daerah bahu, ya. Jangan di daerah-daerah yang berbahaya kalau dipukul, ya. Bahu relatif aman. Anda bisa panggil Pak, nggak apa-apa, gimana, kenapa, ya. Namanya siapa, gitu, ya. Atau coba Pak bangun, gitu, ya. Kalau dia respon, ya, maka biarkan kemudian tinggalkan dia dalam posisi yang aman, ya. Posisi yang aman, ya. Pastikan nanti pasien setelah itu posisinya aman, ya. Kalau dia ini kita boleh posisi recovery sedikit miring, ya, supaya tidak, kalau tiba-tiba muntah tidak aspirasi. Kemudian setelah itu nanti tetap lakukan evaluasi lagi, ya. Karena bisa aja dia dalam proses menuju ke cardiac arrest, dia sudah jatuh, masih bradikardi.
atau masih aritmia tertentu ya, pingsan. Jadi Anda terus assess lagi, nanti lihat lagi, awasi terus secara intensif. Airway-nya, open the airway. Kemudian turn the patient into his back if necessary ya. Pasien dalam kondisi supine. Kemudian lakukan manuver jalan napas ya. Lakukan jalan napas seperti yang dilihat di gambar ini, lakukan chin lift ya. Tangan Anda di keningnya, kemudian yang tangan satunya di dagu ya. Untuk membuka airway. Sampai nanti tidak ada bunyi suara tambahan, baik snoring, gargling dan seterusnya ya. Kemudian cek breathing, look, listen and feel while breathing ya. Ya, ada napas apa tidak ya. Anda bisa letakkan tangan atau wajah pipi Anda di dekat di dekat hidungnya pasien dalam rangka yang pertama merasakan hembus